Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sun Fasyang. Episode 1507. Maitreya memunculkan keraguan dan Buddha membabarkan panjangnya usia. Buddha memperoleh kesadaran akan segala sesuatu di alam semesta dan jalan kebenaran sejati. Kemudian membabarkan dharma dan menyebarkan sutra. Orang-orang yang mampu membina diri lalu bermunculan dari bumi. Kumpulan bodhisattva ini adalah mereka yang dibimbing dan dituntun oleh Buddha. Maitreya memunculkan keraguan dan bertanya. Tathagata menjelaskan sendiri tentang panjang usianya, sepenuhnya mencurahkan harapan mendasar dan ikrarnya, guna menunjukkan keajaiban dari aspek pokok dan aspek jejak. Harus bersungguh hati. Sebelumnya, bab kemunculan dari bumi telah sampai akhir. Sekarang memulai bab baru dengan bersungguh hati. Bab panjang usia Tathagata. Aspek jejak berlalu, memulai aspek pokok. Secara sah memasuki aspek pokok. Harus lebih bersungguh hati. Bagaimana Buddha datang ke dunia? Bukan di kehidupan sekarang saja muncul, namun di masa lampau. Kalpa tak terhingga di masa lampau. Kita jangan melekat pada jejak yang terkini dan melakukan benih sebab yang jauh. Agar lebih memahami jauh bagaimana ini dimulai. Jadi sekarang harus bersungguh hati. Buddha memperoleh kesadaran akan segala sesuatu di alam semesta dan jalan kebenaran sejati. Kemudian membabarkan dharma dan menyebarkan sutra. Sering dikatakan bahwa Sang Buddha melatih diri, meninggalkan istana, 5 tahun mencari guru, 6 tahun berlatih kelas. Terakhir, di bawah pohon Bodhi, beliau melihat bintang terang di subuh menjelang pagi. Seketika matanya bertatapan dengan bintang. Tiba-tiba sifat pencerahannya menyatu dengan alam semesta. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta menjadi jelas dan tersadarkan akan jalan kebenaran di seluruh alam semesta. Tidak ada prinsip yang beliau tidak mengerti. Tidak ada penampilan atau sifat dunia yang beliau tidak jelas. Ini adalah bagaimana Sang Buddha mencapai penerangan dan bagaimana semua fenomena masuk ke dalam lautan kebijaksanaan. Oleh sebab itu Sang Buddha memahami banyak hal. Bagaimana beliau membagikan kesan batinnya kepada semua orang. Menyadari bahwa dalam diri setiap orang memiliki sifat kebudaan. Bahwa di dunia ini, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Perbedaan hanyalah pada tercerahkan dan delusi. Bagaimana kita membantu semua orang untuk menyadari dan memahami tentang delusi. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati, menuntun para makhluk sesuai dengan kapasitasnya, merancang ajaran dengan metode terampil. Di dunia ini, mulai dari sangat awal, apa yang dialami di antara orang-orang, yang paling mudah dihayati adalah penderitaan. Semua orang mempunyai penderitaan. Bahkan orang-orang yang kaya yang menikmati kehidupan juga mengalami penderitaan. Penderitaan ada di dalam batinnya. Banyak sekali alam semula jadi yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Alam semula jadi 4 musim, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Panas atau dingin, cerah atau hujan. Apakah cuaca baik atau sedang hujan? Ini adalah kondisi alam. Terkadang tidak ada yang bisa dilakukan manusia. Pada zaman dulu panas akan tetap panas, dingin akan tetap dingin. Juga ada hari hujan atau hari berangin. Terlebih lagi tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari proses lahir, tua, sakit, dan mati. Berpisah dari yang disenangi dan berkumpul dengan yang tidak disenangi, dan lain-lain. Tidak dapat memperoleh yang diinginkan. Ini sama halnya dengan orang kaya. Hidup di alam semula jadi dunia ini. Ketika karma muncul, masih tetap akan menderita. Apalagi orang-orang miskin. Orang pada umumnya mengalami penderitaan lebih banyak. Miskin, sakit, tua, dan kesepian. Orang seperti ini semakin menderita. Penderitaan di atas penderitaan. Seperti ini, orang-orang ini mengalami banyak penderitaan. Tentu saja Buddha memulai dengan penderitaan. Benar, setiap orang bisa merasakan penderitaan. Lalu menjelaskan bagaimana penderitaan dimulai, bagaimana penderitaan itu terkumpul, baik itu penderitaan psikologis, penderitaan fisik.
atau penderitaan psikologis. Sang Buddha menganalisa sumber penderitaan satu persatu. Penderitaan bisa diatasi. Dengan cara apa mengatasinya? Dengan melatih diri. Begitu kita memahami kebenaran secara menyeluruh, setelah memahami prinsip kebenaran secara tuntas, kita akan memahami segala sesuatu dan merasa leluasa. Ketika leluasa, kita akan merasa damai. Maka ini adalah mendidik kita untuk bagaimana dengan merasa tenang dalam jalan dharma. Ini adalah lenyap, mencari sumber dari penderitaan. Satu persatu kita lenyapkan. Penderitaan ini dengan bahasa awam adalah kerisauan, yaitu ketidaktahuan, keraguan. Kerisauan seperti ini, ketidaktahuan dan keraguan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Cara menyelesaikan masalah inilah disebut dengan pelatihan diri. Harus melihat kapasitas. Kapasitas seperti apa yang dapat menerima prinsip kebenaran ini. Jika kita mampu menerimanya, maka kekhawatiran yang datang terus-menerus akan lenyap dari kita. Kerisauan di antara sesama manusia. Menciptakan berpisah dari sesuatu yang menyenangkan dan berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan jika kita mendalaminya kembali, maka ketidaktahuan akan terbuka dan tidak akan ada kemelekatan lagi. Ketika kita bebas dari penderitaan tubuh kita dan mengabaikan konflik pribadi, kita secara alami akan mampu dapat membimbing orang melalui pengajaran siklus keberadaan 12 nidana. Kami akan memulai membimbing mereka untuk memahami hal itu di tengah-tengah 12 nidana. Sebesit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Sang Buddha mulai menganalisis prinsip-prinsip ini. Semuanya dimulai dengan sebesit pikiran bodoh. Sebesit pikiran mengarah pada pembentukan kehendak, yang mengarah pada kesadaran dan seterusnya. Terus berlanjut melalui siklus. Kita harus memahami keberadaan siklus ini. Setelah kita memahaminya, kita secara alami akan memahami akal itu. Dunia ini tidak kekal. Itu tidak kekal, penuh penderitaan dan kekosongan. Jika kita melangkah lebih jauh dari kekosongan, kita akan mencapai keberadaan yang menakjubkan. Ya, satu tahap demi satu tahap. Perlahan-lahan agar kita memulai memahami dengan jelas. Sekarang kita tahu tentang kekosongan. Kekosongan sejati, menakjubkan. Keberadaan menakjubkan. Kita telah melalui 15 bab. Dalam setiap bab terdapat poin yang penting. Senantiasa terus dianalisis. Saat ini kita harus tahu asal mulanya Dharma. Buddha mengatakan mengenai masa lampau, menggunakan berbagai perumpamaan dan kata-kata, juga berbagai sebab dan akibat, untuk menganalisisnya bagi kita, menganalisisnya sesuai dengan kapasitas kita. Sekarang kita semestinya dengan jejak tersebut, aspek jejak kita telah melaluinya. Sekarang akan masuk ke dalam era aspek pokok, agar kita mengetahui berapa lama sebetulnya waktu yang kita butuhkan untuk membina diri. Maka sebelumnya harus selalu memberitahu kepada semua orang. Dalam memori kita harus mengingatnya. Sebelumnya telah mulai disampaikan mengenai konsep dari waktu. Membina diri, kita telah Buddha sejujurnya memberitahu kita butuh waktu yang sangat panjang. Bukan dihitung dengan satuan waktu, tetapi dihitung berdasarkan kalpa. Kalpa, waktu yang amat lama. Berapa lamakah waktunya? Sebelumnya telah berbagi dengan kalian semua. Waktunya adalah dari usia manusia 10 tahun mulai dihitung. Melewati 100 tahun akan bertambah 1 tahun usianya. 100 tahun kemudian akan bertambah lagi 1 tahun. Demikian terus-menerus bertambah hingga usia mencapai 84.000 tahun. Pada masa kalpa penambahan ini, orang yang pada awalnya memiliki ketidaktahuan, perlahan-lahan telah memahami prinsip kebenaran, pelan-pelan telah memasuki jalur yang benar. Masyarakat hidup secara beraturan dan tertib. Cinta kasih semakin lama semakin berkembang di tengah keharmonisan, sehingga usia manusia, kehidupan pun semakin panjang, sampai pada umur manusia mencapai puncaknya. Batin manusia menjadi bergejolak. Mulai sudah ada gejolak dalam batin. Perlahan-lahan konsep dari etika dan moralitas ini perlahan-lahan sedikit demi sedikit mulai berkurang melalui waktu yang lama.
moralitas kemanusiaan menjadi berubah bentuk. Jadi dengan cara yang sama, umur manusia perlahan-lahan berkurang 1 tahun setiap 100 tahun, secara terus-menerus berkurang. Di dunia sekarang, kebanyakan orang tidak hidup di atas usia 100 tahun. Usia rata-rata sekitar 70-80 tahun. Hal tersebut akan terus berkurang. Meskipun saat ini kita melihat rata-rata usia manusia meningkat, sebenarnya tidak seperti itu. Lihatlah cuaca, alam, iklim yang ekstrim. Bumi perlahan-lahan rusak. Belum lagi kemampuannya dalam menopang kehidupan manusia. Lebih buruknya, hati manusia secara perlahan memasuki masa krisis. Manusia tak henti-hentinya menciptakan bencana, yang membuat saat-saat ini sangat menakutkan. Jadi kehidupan kita yang santai dengan perlahan akan berkurang. Usia manusia akan menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Krisis semakin bertambah, baik itu bencana alam ataupun bencana yang dibuat oleh manusia. Inilah yang terjadi pada kalpa pengulangan. Kita harus segera menggenggam waktu. Jika umur kita berkurang 1 tahun setiap 100 tahun, ini mungkin terdengar seperti kita masih punya banyak waktu. Kita hanya kehilangan 1 tahun setiap 100 tahun. Sebenarnya ini sangatlah singkat. Sejak zaman Buddha, waktu sudah menjadi sangat singkat. Jadi Sang Buddha menatapi ketidakkekalan. Karena ketidakkekalan adalah realitas kita. Ketidakkekalan terus muncul sepanjang zaman. Sang Buddha melihat bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Pada waktu itu menjadi penting untuk kembali membangkitkan setiap orang. Jika tidak, maka semuanya sudah terlambat. Jika kita tidak terus mewariskan prinsip ini, keadaan alam dan pikiran manusia akan semakin bertentangan satu sama lain. Jadi kita harus segera menyebarkan Dharma, agar sebab akibat ini tetap ada pada akhirnya. Agar Dharma ini bisa berkembang kembali, kita juga harus mulai memupuk nilai-nilai moral ini. Prinsip cinta kasih perlahan mulai tumbuh kembali. Kita semua perlu bersungguh hati. Kita harus memahami kenyataan. Waktu dapat mensucikan hati manusia dan mampu memupuk kebijaksanaan diri sendiri. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Kehidupan kita senantiasa berkurang, tetapi jiwa kebijaksanaan harus senantiasa dikembangkan. Oleh sebab itu, kita harus selalu mempelajari ajaran Buddha, melatih diri, sungguh-sungguh melatih diri. Buddha tercerahkan akan segala sesuatu di alam semesta dan jalan kebenaran sejati, juga membabarkan Dharma dan menyebarkan sutra. Setelah melewati alam avatam samka, sifat batin tercerahkan, dan pemahamannya dengan kondisi batin seperti ini disimpan di dalam hatinya. Bagaimana harus menghadapi makhluk awam yang banyak sekali? Beliau harus menggunakan kebijaksanaannya, jadi harus menyebarkan Dharma. Harus membabarkan Dharma dan menyebarkan sutra, sehingga orang-orang yang mampu membina diri lalu bermunculan dari bumi. Orang-orang yang berkenan membina diri, mulai dari kalpa tanpa awal, kalpa sebanyak butiran debu, di masa 16 pangeran, membangkitkan ikrar agungnya, yaitu dari kehidupan ke kehidupan, akan menyebarkan Dharma di tengah orang banyak. Sebab dan kondisi ini terus terakumulasi, hingga orang-orang yang mampu membina diri lalu bermunculan dari bumi. Para bodhisattva agung ini telah mendapatkan buah pencapaian. Para bodhisattva agung ini sejak lama telah menjalin jodoh, menerima pengajaran dan bimbingan. Mereka yang mampu menerima telah mencapai hasil. Ini adalah orang-orang yang mampu membina diri. Mereka telah berhasil, dan sekarang muncul di persamuhan puncak burung nasal. Para bodhisattva ini, mereka inilah oleh Buddha Sakyamuni di masa kalpa tak terhingga, lalu terus didampingi, terus diajari dan dibimbing. Sekarang telah mencapai hasil, dan muncul sekarang. Jadi Maitreya juga meyakini, namun dia khawatir akan orang yang akan datang. Orang-orang di masa mendatang tidak mampu meyakini, sehingga Maitreya memunculkan keraguan. Beliau sengaja memunculkan pertanyaan yang melakukan ini, menaruh keraguan yang sangat mendalam, demi peduli kita di masa sekarang. Pada zaman Sang Buddha, menjaga para makhluk yang akan datang, yakni kita saat ini. Jika tidak ada Maitreya memunculkan keraguan untuk bertanya, maka Sang Buddha tidak akan membicarakannya. Ini adalah Bodhisattva Maitreya yang dengan demikian menggunakan cara bertanya dengan pertanyaan sulit.
Ini adalah Maitreya memunculkan keraguan. Kita haruslah bersyukur. Maitreya memunculkan keraguan dan bertanya. Tathagata menjelaskan sendiri tentang panjang usianya. Dikarenakan Maitreya memunculkan keraguan, sehingga dia bertanya kepada Sang Bhagavan. Sang Bhagavan Buddha mulai menjelaskan sendiri, menjelaskan tentang panjang usianya. Kita sekarang dan selanjutnya akan menjelaskan mengenai bab panjang usia Tathagata. Bab panjang usia Tathagata yang akan dijelaskan. Beliau haruslah sepenuhnya mencurahkan harapan mendasar dan ikrarnya, guna menunjukkan keajaiban dari aspek pokok dan aspek jejak. Beliau harus menceritakan mengenai harapan mendasar batin Buddha. Kita ingin bisa untuk memahami batin Buddha. Sangatlah sulit. Buddha sendiri haruslah mengatakan mengenai aspek batinnya. Perasaan beliau membina diri, mencapai kebudaan, harus bagaimana untuk mendekati para makhluk, membabarkan dharma hingga para makhluk bisa menerima, bisa tercerahkan. Beliau harus menceritakan aspek di dalam batin beliau sendiri, dan bakal ikrar agung beliau selama ini. Pembinaan diri yang telah dilakukannya, tubuh, ucapan, pikiran, masih harus membangun ikrar agung. Beliau ingin menjelaskannya. Dengan demikian maka menunjukkan keajaiban dari aspek pokok dan aspek jejak. Mulai dari niat pikiran beliau ingin membina diri dan tapaki, menunjukkan jejak di dunia, dan proses dengan para bodhisattva ini menjalin jodoh. Inilah mengapa yang Bodhisattva Maitreya memunculkan keraguan. Maitreya menyatakan keraguannya kalau periode waktunya adalah sulit untuk dipercayai. Maitreya berkata, kami sekalian telah mendengarnya dari Buddha. Percaya kalau Buddha mengatakan kebenaran dan tidak berdusta. Kami memiliki keyakinan mendalam dan tidak menaruh keraguan pada hal ini. Hanya saja kalau dalam waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisattva yang tak terhingga dan memungkinkan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran, hal ini adalah sulit untuk dipercayai. Berharap Buddha dapat memberi penjelasan demi orang-orang pada masa mendatang, mencegah agar tidak timbul keraguan, menjelek-jelekan dharma dan menciptakan dosa kesalahan. Bodhisattva Maitreya yang ingin disampaikan beliau adalah Sang Buddha belum lama ini mencapai pencerahan, dan beliau berkata, ini semua adalah murid yang telah saya selamatkan. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan ini. Maitreya dan orang-orang yang hadir, semuanya juga berkata, kami sekalian telah mendengarnya dari Buddha. Percaya kalau Buddha mengatakan kebenaran dan tidak berdusta. Mereka juga ingin mengungkapkan bukan kami yang tidak percaya. Untuk mengungkapkan kapasitas kami. Kami percaya bahwa apa yang dikatakan Sang Buddha adalah benar dan tidak ada kebohongan. Meskipun kami tidak memahami Dharma dengan baik, namun kami percaya dengan kepribadian Buddha dan apa yang beliau katakan adalah benar adanya. Apa yang Buddha katakan itulah yang kami percaya. Walaupun kita belum benar-benar menyadarinya, namun kita tetap akan percaya akan hal ini. Tidak butuh waktu lama bagi Sang Buddha untuk menjadi seorang Buddha. Bagaimana beliau bisa mencapai banyak bodhisattva agung? Hanya ini. Waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisattva yang tak terhingga dan memungkinkan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Hanya ini saja. Ini sangat sulit dipercaya. Oleh karena itu, memohon kepada Buddha dapat memberi penjelasan untuk orang-orang pada masa mendatang. Mohon segera menjelaskan untuk orang-orang pada masa mendatang, sehingga orang-orang masa mendatang yang ingin melatih diri supaya atau agar mengerti kebingungan maupun menjadi ragu. Segala kerisauan dimulai dari keraguan. Oleh karena itu, keraguan ini adalah sumber bencana dari segala kerisauan. Dengan demikian, pencapaian dari pelatihan diri adalah keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Apabila sumber dari segala kerisauan dimulai dari keraguan, ragu-ragu. Dengan adanya keraguan, maka akan muncul berbagai macam kerisauan. Kerisauan ini, karena tidak percaya Dharma,
maka menjelek-jelekan atau memfitnah. Apabila memfitnah atau menjelek-jelekan dalma benar dan dalma menakjubkan, karma dari menjelek-jelekan atau memfitnah dalma sangat berat. Oleh karenanya, memohon kepada Buddha untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Bait ini sangat penting, tetapi semua orang hendaknya mempercayai. Inilah kenapa Bodhisattva Maitreya memohon kepada Buddha untuk memberi penjelasan. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya berkata demikian. Kami sekalian mendengarnya dari Buddha, jadi tiada keraguan terhadap hal ini. Berharap semoga Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang, agar pikiran mereka terbuka dan paham. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Di naskah sutra ini, Bodhisattva Maitreya dengan jelas mengatakan, kita semua sudah memahami, kita semua mempercayai semua dharma yang diajarkan oleh Buddha. Tetapi, oh Buddha, mohon memberi penjelasan untuk orang-orang atau para makhluk di masa mendatang. Apabila orang-orang atau para makhluk masa mendatang tidak memahami, mohon kepada Buddha untuk memberi penjelasan kepada mereka. Jika atau apabila tidak, sutra ini dapat membuat keraguan orang-orang di masa mendatang. Apabila tidak percaya, akan mudah melakukan atau menciptakan karma buruk dan terlahir di alam kelahiran rendah. Oleh karena itu, mohon kepada Buddha memberi penjelasan untuk orang-orang masa mendatang. Sekiranya terdapat orang yang memunculkan keraguan dan tidak percaya terhadap sutra ini, mereka pasti akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap sekarang Buddha dapat menjelaskannya. Para bodhisattva yang tak terhingga ini, bagaimana dalam waktu demikian singkat, Buddha dapat mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad dan berdiam pada ketidakmunduran. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Bodhisattva yang banyak jumlahnya, bagaimana mampu mencapai kebudaan, mampu untuk membimbing banyak orang, memiliki tekad pembinaan diri yang begitu teguh. Dengan demikian mereka dapat membangkitkan batin, sepenuh hati menetap tanpa mundur. Jika bukan karena kebulatan tekad untuk membina diri, memerlukan kurun waktu yang lama, mungkinkah terjadi? Ini merupakan naskah sutra paling akhir dari bab kemunculan dari bumi. Penggalan naskah sutra ini, Bodhisattva Maitreya menunjukkan dengan jelas keraguannya yang memiliki arti telah berakhir. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dan bab kemunculan dari bumi sebelumnya, satunya menerangkan tentang praktek yang harus dijalankan, satunya lagi menerangkan tentang orang yang mampu menjalankan praktek. Semuanya secara umum menjelaskan tentang praktek dari kendaraan tunggal. Penjelasan sebelumnya telah berakhir. Maka perlu adanya bab panjang usia Tathagata ini. Jadi sebaiknya kita tahu bahwa dalam bab sebelumnya, bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan bab kemunculan dari bumi, bab praktek penuh kedamaian mengingatkan kita berulang kali bahwa kita akan menghadapi kesulitan yang banyak saat hendak menyebarkan dharma ini di dunia ini. Untuk menyebarkan dharma sejati di dunia, kita harus menghadapi berbagai cobaan, karena ini adalah dunia ketahanan. Pikiran manusia begitu kacau. Tempat ini, dunia ini juga memiliki nama lain. Tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Di dunia ini ada kondisi dan kenyamanan surgawi. Orang kaya hidup seolah-olah menikmati kekayaan surga. Kita sebagai manusia rata-rata juga mempunyai kondisi-kondisi duniawi. Kita tidak hidup dalam penderitaan yang ekstrim, dan kita juga tidak hidup dalam kenyamanan yang ekstrim. Ini adalah keadaan yang dialami kebanyakan orang. Ada juga yang sayangnya telah menciptakan karma buruk. Dan buah dari karma buruk ini telah membawa mereka ke alam neraka. Baik itu mereka menciptakannya di masa lalu atau tidak, mereka kembali ke dunia ini di luar kendali mereka. Ada orang yang hidup di neraka di bumi, ada pula yang tidak mentaati peraturan, melanggar hukum dan sila. Orang seperti ini tidak mematuhi etika manusia. Mereka seperti binatang. Orang ini hidup seperti hidup di alam binatang, tidak menghiraukan etika dan moralitas. Orang seperti ini juga ada di dunia. Jadi di dunia ini,
hidup di alam binatang. Ada juga alam hantu kelaparan. Mereka kelaparan dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, atau mereka sakit dan tidak bisa makan, tapi lapar dan sengsara. Ini seperti hidup di alam hantu kelaparan. Ada makanan tetapi mereka tidak dapat memakannya, atau tidak ada makanan sama sekali, dan mereka pasti kelaparan. Berapa banyak orang di dunia saat ini? Apakah kamu kekurangan makanan? Lihat pengungsi dan orang miskin dari negara miskin atau negara-negara terbelakang. Menderita kemiskinan, penyakit, bencana, dan kelaparan. Semuanya menumpuk, mempengaruhi seluruh negara, dan begitu banyak orang di mana-mana. Ada juga orang seperti ini di dunia. Jadi meskipun kita semua hidup di dunia yang satu ini, kami mengalami kondisi kehidupan yang berbeda. Inilah mengapa disebut dunia tempat 5 alam kelahiran atau dunia ketahanan. Di tengah 5 alam kelahiran ini, kita harus bertahan. Inilah sifat dunia. Oleh karena itu, dikarenakan bagaimana caranya kita menyebarkan dharma di dunia ini, kita akan bertemu atau menghadapi berbagai macam kesulitan. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sang Buddha sudah mulai memperingatkan kita akan hal tersebut. Jika kita membangkitkan tekad untuk menyebarluaskan dhamma, kita akan bertemu dengan segala macam kesulitan. Kita akan difitnah, ditolak, didiskriminasi. Ketidakberdayaan seperti itu. Hal semacam ini akan sangat banyak sekali. Inilah yang dikatakan oleh Buddha kepada kita. Untungnya Bodhisattva Manjusri langsung bertanya kepada Buddha, "Yang mulia Buddha, karena ada begitu banyak kesulitan, bisakah Buddha memberitahukan kepada semua orang bagaimana caranya agar kita dapat menghindari kesulitan-kesulitan ini? Bagaimana batin kita dapat mengatasi kesulitan tersebut?" Kemudian pada saat itu, Sang Buddha mulai membabarkan bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita menggunakan tubuh, ucapan, pikiran, dan lainnya dalam menunaikan ikrar agung kita. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Semua ini adalah untuk memandu kita selangkah demi selangkah, menenangkan atau menstabilkan batin kita, dan membangkitkan tekad kita, serta dapat membimbing kita untuk dapat bersungguh hati. Satunya menerangkan tentang praktek yang harus dijalankan. Itulah dhamma yang dibabarkan. Di dalam bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, bahkan latar dari bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan juga mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari, sebersih pikiran kita pada kapanpun juga harus menerapkan hati bodhisattva, jalan bodhisattva, tidak hanya setiap hari, bahkan dalam setiap menit dan detik juga. Memelihara hati cinta kasih ini, hati bodhisattva, dalam lelah pun juga harus dengan tenang. Pemimpi juga dapat memimpi, mendengarkan dhamma, membabarkan dhamma, pelatihan diri, dan lain sebagainya. Dalam praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, kita telah membicarakan sebelumnya. Sadari dan renungkan. Yang selanjutnya, bab kemunculan dari bumi. Wah, para bodhisattva selalu berdatangan, datang terus dan terus. Bagaimana para bodhisattva ini berdatangan? Mereka melatih jalan apa? Ternyata melatih 6 paramita dan segala prakteknya. Dengan jalan bodhisattva ini, para bodhisattva lalui. Dengan melalui dan menempuh jalan pelatihan 6 paramita, Sang Buddha lah yang memberikan mereka petunjuk arah, agar mereka membuka seutas jalan untuk berjalan di atasnya, agar dapat menjelaskan kepada kita supaya mengerti. Hadiah kepada para bodhisattva ini, agar mengetahui arah dan mengerti tentang membuka jalan. 6 paramita dan segala prakteknya. Dengan demikian menempuhnya, orang yang mampu menjalankan praktik tidak hanya mengetahui arah dan dapat membuka jalan, tapi juga dapat membimbing perjalanan dengan sangat baik, sehingga membuat sangat banyak orang dapat bersama-sama berjalan di atas jalan ini, dapat berjalan dengan tenang dan tentram. Inilah bab kemunculan dari bumi. Saya selalu menekankan arah
membukakan jalan, membentangkan jalan. Inilah yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita latih adalah jalan bodhisattva. Jalan yang dapat kita jalani adalah jalan yang lata dan kokoh. Itulah jalan bodhisattva, yang damai dan tentram, tidak mundur. Inilah jalan bodhisattva yang agung. Jadi inilah yang ditekankan dalam bab kemunculan dari bumi, yang juga menampilkan pembukaan dari aspek pokok, sehingga semuanya secara umum menjelaskan tentang praktek dari kendaraan tunggal. Di Sutra Tatai, hal yang terpenting adalah Buddha ingin mengajarkan jalan bodhisattva. Buddha mau mengajarkan kita cara untuk mempraktekkan dharma bodhisattva. Hanya dharma kendaraan tunggal, tiada dua maupun tidak. Tidak peduli di masa lalu, menggunakan metode terampil hanya untuk membimbing arah bagi orang-orang. Sehingga secara terampil membimbing dan mengajarkan. Sampai di sini hanya terdapat satu jalan, yakni jalan yang besar dan kokoh untuk mencapai kebuddhaan, sehingga memahami jalan kebenaran tunggal. Dalam berjalan, kita harus berjalan di atas jalan bodhisattva ini, sehingga pada bagian awal, mulai dari bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan bab kemunculan dari bumi, telah berakhir. Sehingga mengetahui jalan ini. Apa jalan selanjutnya? Bagaimana membina diri di tengah aspek pokok? Kita tidak boleh melupakan niat awal. Bodhisattva Maitreya ingin orang pada masa kemunduran seperti kita. Tambah jelas, ketika kita mulai membangkitkan hati, kita harus membuka jalan menuju arah tujuan yang besar, mulai mempraktekkan jalan sebagai awal. Bab panjang usia Tathagata ini akan segera dimulai, sehingga bab panjang usia Tathagata berada pada bab ke-16 pada Sutra Tatai. Sebelumnya kita membahas, dan yang telah kita bahas adalah bab metode terampil yang sangat penting. Untuk memperlihatkan kebijaksanaan yang tak terhingga, Anda semua harus mengingat lagi. Bab metode terampil membicarakan kebijaksanaan yang tak terhingga. Bab perumpamaan membicarakan keterampilan yang tak terhingga. Bab perumpamaan tanaman obat membicarakan hujan dharma yang tak terhingga. Bab perumpamaan kota gaib membicarakan jumlah kalpa yang tak terhingga. Bab kemunculan stupa mustika membicarakan belahan raga yang tak terhingga. Bab kemunculan dari bumi membicarakan para bodhisattva yang tak terhingga. Bab metode terampil kebijaksanaan yang tak terbatas. Bagaimana dengan bab perumpamaan? Adalah membicarakan keterampilan yang tak terhingga. Sang Buddha menggunakan bermacam-macam metode, membimbing orang dengan terampil, melalui analogi, ekspresi, dan sebagainya. Mengajarkan semua orang melalui 9 kategori dari pengajaran. Membimbing semua orang hingga mereka dapat percaya. Bagaimana dengan bab perumpamaan tanaman obat? Itu adalah membicarakan hujan dharma yang tak terhingga. Ketiga jenis akal kapasitas, 3 tanaman dan 2 pohon, sama-sama terpelihara oleh hujan yang turun pada mereka, baik itu pohon besar maupun pohon kecil. Ketika hujan dharma turun, kedua pohon tersebut akan mendapat nutrisi. Bab perumpamaan kota gaib adalah menekankan kalpa dan waktu. Kita harus mengingat kembali bagaimana waktu yang telah berlalu adalah kalpa yang bertinta debu. Kita harus mengingat hal ini lagi. Aspirasi awal kendaraan agung dimulai ketika Buddha Mahabibha Janabibu mengajarkan Sutra Tatai. Ketika 16 pangeran terbangun, membentuk aspirasi untuk menjalani jalan bodhisattva, dimulai sejak kalpa yang bertinta debu. Jadi, membicarakan jumlah kalpa yang tak terhingga. Para ahli matematika atau para murid mereka tidak mampu menghitung habis jumlahnya. Waktu seperti itu. Bagaimana dengan bab kemunculan stupa mustika? Ini dimulai dengan berkumpulnya banyak manifestasi Buddha, karena bodhisattva yang tak terbatas mulai datang bersama. Bab kemunculan stupa mustika. Sang Buddha memanggil manifestasinya untuk kembali. Ini melambangkan dharma yang kembali ke tempatnya yang semestinya. Pada saat itu saya terus-menerus memberitahu semua orang. Ada banyak cara untuk melaksanakan praktisi spiritual menurut dharma. Sang Buddha datang ke dunia ini sebagai tanggapan terhadap tatata. Ini adalah metode yang digunakan semua Buddha dan Bodhisattva saat mereka berulang kali kembali ke dunia ini.
Badan Buddha Dharma ini bisa muncul di mana saja, di seluruh alam semesta dan semua alam Dharma. Ini adalah berbagai manifestasinya, manifestasi Sang Buddha yang tak terhingga, kembali ke puncak burung nasal dan menghadiri pertemuan Dharma, di mana mereka duduk di bawah pohon Bodhi. Di bab kemunculan dari bumi, kita melihat para bodhisattva memberi penghormatan pada Buddha dan belahan raganya di bawah pohon Bodhi dan memberi hormat kepada Buddha dan Dharma. Semua para Buddha dan keseluruhan dari Dharma berada di satu tempat. Para praktisi spiritual juga telah berkumpul. Sangat jelas bahwa pertemuan di puncak burung nasal sangatlah lengkap. Kita harus bersungguh hati berusaha untuk memahami ini. Peristiwa ini sebenarnya melewati gagasan utama Sang Buddha. Tingkat demi tingkat, semua yang Sutra Lotus bertujuan untuk mengajarkan diurutkan dengan cara ini. Kita harus mengingat dan mengerti gagasan utama ini. Jadi, berawal dari kekuatan ikrarnya, sesuai kapasitas dan kondisi dari para makhluk. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan para makhluk, dia kembali ke dunia ini tanpa henti. Dia mewujudkan kelahiran dan penghentian. Saat ia kembali ke dunia ini, dari kehidupan ke kehidupan. Berawal dari kekuatan ikrarnya, sesuai kapasitas dan kondisi dari para makhluk, Buddha menampakkan kelahiran dan kemoksaan. Ikrar dan jalinan jodoh tiada habis-habisnya. Penampakannya juga tiada habis-habisnya. Ini menunjukkan kalau panjang usia Buddha adalah tiada berbatas. Juga menunjukkan kalau buah pencapaian daripada pahala kebajikan tertinggi dari Buddha. Sehingga ikrar dan jalinan jodoh tiada habis-habisnya. Ikrar ini dibangkitkan dari kehidupan ke kehidupan, terus-menerus datang ke dunia, menjalin jodoh baik dengan semakin banyak orang, sehingga sebab dan kondisi semakin lama semakin besar. Sebelum mencapai kebuddhaan, harus terlebih dahulu menjadi jodoh baik dengan banyak orang. Semakin banyak orang yang dibimbing, semakin banyak juga yang memperoleh pencapaian. Sehingga manifestasi beliau di dunia juga semakin banyak dan sering tiada terbatas. Ini menunjukkan kalau panjang usia Buddha adalah tiada berbatas. Buddha datang ke dunia tiada terbatas panjang usianya. Beliau dapat menunjukkan kelahiran dan kematian kapan saja. Tidak peduli panjang ataupun pendek, kita tidak dapat mengendalikan panjang pendeknya kehidupan kita. Buddha juga datang ke dunia dengan jangka waktu yang tidak menentu. Beliau datang dan pergi sesuai dengan kondisi karmanya. Menunjukkan kalau buah pencapaian pada pahala kebajikan tertinggi dari Buddha. Datang dan pergi, selalu menggenggam kesempatan untuk membimbing para makhluk. Setelah sebab dan kondisi berakhir, beliau akan menunjukkan kematian dan kembali lagi. Inilah jumlah kedatangan Buddha ke dunia. Berapa banyak ingin dihitung, ini tidak bisa dihitung. Tathagata semenjak kalpa tak terhingga dulu, telah menampakkan raga yang tak terhingga, memasuki tanah yang tak terhingga, membabarkan dharma yang tak terhingga, dan membimbing para makhluk yang tak terhingga. Semuanya adalah metode tampil. Datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan, membimbing para makhluk, sesuai dengan kapasitas dan kondisi. Dikarenakan demikian, pada bab kemunculan dari bumi, semua orang timbul kecurigaan. Berasal dari mana semua ini? Buddha lalu menjawab, semuanya adalah murid saya membimbing mereka. Jawaban beliau membuat Bodhisattva Maitreya berkata, ini membuat kita ragu. Naskah sutra ini harus diingat oleh kita semua. Buddha mengatakan, para muridku hendaknya melindungi dan menegakkannya. Semua bodhisattva dalam angkasa di bawah mendengar ini dan bergegas hadir dalam persamuhan. Melihat ini, seluruh persamuan pun memunculkan keraguan dan bertanya pada Buddha, dari manakah mereka datang? Maka Buddha mengatakan, para muridku hendaknya berlindung dan menegakkannya. Masih ada, sangat banyak. Semuanya sudah berhasil di masa lalu. Mereka adalah murid yang saya tuntun. Masih ingat bodhisattva dari kawasan lain di depan yang berkata kepada Sang Buddha, mohon Buddha mengizinkan kami datang ke dunia saha untuk membimbing dan menuntun. Sang Buddha, hentikan, berhenti. Dunia saha saya ini sudah ada sedemikian banyak murid yang akan menyebarkan dharma. Maksud Anda sekalian sangat baik. Namun di dunia saha ini ada murid yang bisa memikul tanggung jawab ini. Para murid ini sudah dibimbing dan dituntun sejak lama. Sekarang mereka bermunculan dari bumi. Ini sebagai bukti akan melindungi dan menegakkan. Maksudnya adalah bertanggung jawab. Maka para murid ini semuanya berada dalam angkasa di bawah. Berarti ada di jalan tengah. Tidak melekat pada atas, tidak melekat pada bawah. Juga tidak melekat pada dua sisi kiri dan kanan.
Mereka ada di jalan tengah. Mereka ini semuanya selama ini menuntun para makhluk dengan mempraktekkan jalan tengah. Mendengar Buddha mengatakan, saya ada murid di tempat saya ini, mereka yang akan melindungi dan menegakkan. Mendengar suara ini, maka bermunculan dari bumi. Seharusnya kita masih ingat akan kondisi itu. Maka melihat ini, seluruh persamuan pun memunculkan keraguan. Maka yang berada di tempat itu sebenarnya sedang mendengar pembabaran Dharma. Terlihat secara tiba-tiba bermunculan dari bumi. Demikian banyak bodhisattva, sehingga memunculkan keraguan dan ingin bertanya. Ini adalah sepenggal sebab dan akibat. Kita harus ingat. Maka Bhagavan menjawab, semuanya adalah hasil bimbinganku. Demi menguraikan keraguan, di mana Buddha yang belum lama mencapai kebudaan, sedangkan orang-orang yang dibimbingnya bukanlah mereka yang baru membangkitkan tekad. Itu sebabnya Buddha membabarkan bab panjang usia Tathagata untuk menuntaskan keraguan dari semua orang. Semua orang bertanya, Bhagavan. Buddha menjawab, mereka adalah murid-murid yang sudah saya bimbing. Jadi karena itu, semua orang memunculkan keraguan. Ada keraguan. Demi menguraikan keraguan, di mana Buddha yang belum lama mencapai kebudaan. Semua orang melekat pada kebenaran bahwa Buddha baru mencapai kebudaan untuk 40-an tahun. Kenapa bisa membimbing begitu banyak orang? Sehingga orang-orang menjadi ragu. Inilah yang terkini, yaitu melekat pada jejak yang terkini dan meragukan benih sebab yang liau. Mereka tidak berpikir bahwa ketika Buddha berbicara tentang kalpa yang sangat panjang, mereka sudah lupa akan hal ini. Jadi kita harus ingat akan Dharma yang kita dengar. Jadi para makhluk yang dibimbing sudah membina diri sejak masa lampau, selama kehidupan dan kalpa yang tak terhingga. Terus diajar dan dibimbing. Jadi mereka bukan orang yang baru membangkitkan tekad. Mereka sudah membina diri untuk jangka waktu yang lama. Mereka sudah menapaki jalan, dan sekarang menjadi bodhisattva agung. Tetapi orang-orang di masa depan mungkin tidak memahami ini. Demi masa depan. Itu sebabnya Buddha membabarkan bab panjang usia Tathagata, yang dilanjutkan dengan bab panjang usia Tathagata untuk memecah keraguan orang masa depan. Jangan ragu, memang demikian adanya. Jadi, aku semenjak banyak kalpa dulu sebetulnya telah mencapai kebudaan. Bukan sekarang baru mencapai kebudaan, tapi semenjak banyak kalpa dulu. Mencapai kebudaan di kehidupan ini hanya suatu perwujudan dari metode tampil. Sebenarnya sifat tercelakan ini sudah ada sejak banyak kalpa dulu. Aku semenjak banyak kalpa dulu sebetulnya telah mencapai kebudaan. Dikatakan sekarang mencapai kebudaan hanyalah merupakan metode tampil untuk para makhluk, menunjukkan kemoksaan yang bukan kemoksaan. Sebetulnya tidak parinirvana, hanya mengatakan akan memasuki kemoksaan. Pada permulaan bab perumpamaan kota gaib telah dikatakan, sifat Buddha kita tanpa awal dan tanpa akhir. Sebenarnya kita telah ada, hanya kita tersesat. Tetapi Buddha pada saat itu awalnya telah tercelahkan. Dari kehidupan ke kehidupan membimbing para makhluk. Akumulasi. Pada saat ini dapat menyelesaikan, memberi pengajaran Dharma Bodhisattva, sehingga dikatakan sekarang mencapai kebudaan hanyalah merupakan metode tampil untuk para makhluk, menunjukkan kemoksaan yang bukan kemoksaan. Sekarang yang di hadapan semua orang, saya telah berusia lanjut. Saya akan segera memasuki nirvana. Sebenarnya saya adalah abadi. Saya bukan parinirvana, hanya menampakkan wujud di dunia saja. Sebetulnya tidak parinirvana, hanya mengatakan akan memasuki kemoksaan. Singkat kata, kekuatan tidak berhenti diakumulasi. Kebijaksanaan kita juga demikian, diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan, sehingga 4 kebijaksanaan. Kita merubah kesadaran 5, 6, 7, 8 yang di depan, menjadi 4 kebijaksanaan. Mengubah 5 kesadaran di depan menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mengubah kesadaran 6 menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mengubah kesadaran 7 menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mengubah kesadaran 8 menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Benar, ini adalah kesalahan kita. Pada kesadaran ini, yang harus dilakukan harus berpadu dengan Dharma menjadi satu esensi. Berpadu dengan Dharma menjadi satu esensi, tidak dikatakan panjang atau lama. Tentu saja satu persamuan, yaitu selamanya. Sehingga kita semua senantiasa harus lebih bersungguh hati.